7. Tunjangan PNS cair di luar gaji pokok, berikut besarannya. Tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) menjadi salah satu faktor profesi ini diidamkan banyak orang. Hal ini wajar, mengingat tunjangan PNS per bulan paling stabil dibandingkan profesi lain karena dijamin negara. Selama negara tidak mengalami kebangkrutan, PNS tetap aman digaji negara setiap bulannya. Sementara, opsi merintis usaha sendiri tentu harus menghadapi ketidakpastian setiap waktu. Selain mendapat gaji pokok bulanan, PNS juga mendapat sejumlah tunjangan dengan jumlah yang berbeda-beda tergantung dari masa kerja, instansi, dan jabatan yang diemban, baik pelaksana maupun fungsional. Berikut daftar tunjangan yang diterima PNS di luar gaji pokok. 1. Tunjangan kinerja Tukin. Tunjangan kinerja Tukin memiliki porsi yang paling besar diterima PNS. Besarannya berbeda-beda tergantung kelas jabatan maupun instansi tempatnya bekerja, baik instansi pusat maupun daerah. Di pusat, Tukin tertinggi diperoleh oleh PNS Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Dalam Perpres Nomor 37 Tahun 2015, Tukin tertinggi sebesar Rp11.375.000 untuk level jabatan struktural eselon I dengan peringkat jabatan 27 dan tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp5.361.800 untuk jabatan pelaksana atau peringkat jabatan 4. Sementara, tunjangan PNS Kemenkeu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014, dengan nominal tunjangan terendah sebesar Rp2.575.000 untuk kelas jabatan terendah, dan Rp46.950.000 untuk kelas jabatan 27. PNS DKI Jakarta juga mendapat pemasukan tambahan di luar gaji yaitu tunjangan kerja daerah (TKD). Nilainya mencapai nominal Rp17.370.000 untuk jabatan fungsional umum dan teknis terampil. 2. Tunjangan suami istri. Jumlah tunjangan suami istri diatur dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 7 Tahun 1977. Disebutkan bahwa PNS yang memiliki istri, suami berhak menerima tunjangan istri, suami sebesar 5% dari gaji pokoknya. Jika suami dan istri sama-sama berprofesi sebagai PNS, maka tunjangan hanya diberikan kepada salah satunya, dengan mengacu pada gaji pokok paling tinggi di antara keduanya. 3. Tunjangan anak. Sama dengan tunjangan suami istri, tunjangan anak PNS juga diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 1977. Besaran tunjangan anak ditetapkan 2% dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk 3 orang anak. Syarat mendapatkan tunjangan anak yakni anak PNS berumur kurang dari 18 tahun, belum pernah kawin, dan tidak memiliki penghasilan sendiri, serta menjadi tanggungan PNS. 4. Tunjangan makan. Besaran tunjangan makan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 PMK 02/2018 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret tahun 2018. Dalam aturan itu dijelaskan golongan 1 dan 2 mendapat uang makan Rp35.000 per hari, golongan 3 dapat Rp37.000 per hari dan golongan 4 dapat Rp41.000 per hari. 5. Tunjangan jabatan. Tunjangan ini hanya diterima untuk PNS yang menduduki posisi tertentu dalam jenjang jabatan struktural karir PNS. Artinya, tunjangan ini hanya diberikan bagi PNS di jenjang eselon
Pemberian tunjangan jabatan diatur dalam Peraturan Presiden Perpres Nomor 26 Tahun 2007 tentang tunjangan jabatan struktural. Besaran terendah Rp360.000 per bulan untuk eselon 5A, lalu Rp490.000 untuk 4B, Rp540.000 untuk 4AA, Rp1.260.000 untuk 3A, dan tertinggi Rp5.500.000 untuk eselon 1A. 6. Tunjangan umum. Tunjangan umum adalah yang diberikan kepada CPNS dan PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan. Tunjangan umum diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang tunjangan umum bagi pegawai negeri sipil. Besarannya untuk golongan PNS 4 sebesar Rp190.000, golongan PNS 3 mendapatkan tunjangan umum sebesar Rp185.000, golongan PNS 2 Rp180.000. Dan golongan PNS 1 mendapatkan tunjangan umum sebesar Rp175.000. 7. Tunjangan lainnya. Melansir laman daftar CPNS, selain 6 tunjangan yang sudah disebutkan, beberapa PNS di bidang tertentu masih mendapat tunjangan lain, sesuai ketetapan instansi tertentu. Tunjangan-tunjangan khusus tersebut meliputi tunjangan pengelolaan arsip statis untuk PNS Badan Arsip Nasional, tunjangan bahaya radiasi PNS Badan Pengawas Tenaga Nuklir, tunjangan pengamanan persandian PNS Badan Siber dan Sandi Negara, tunjangan risiko PNS Badan SAR Nasional, tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan kehormatan profesor, tunjangan pengabdian PNS di daerah terpencil, dan beberapa tunjangan lainnya.